Sekretaris Perusahaan Medco Energi Internasional, Sindika Wisandana menyatakan perjanjian kredit telah ditandatangani pada 4 Februari 2026. Nilai pokok pinjaman ditetapkan sebesar 800 miliar dengan jangka waktu 60 bulan sejak tanggal pencairan pertama. Pemirsa, PT Medco Energi Internasional Tbk memperoleh fasilitas pinjaman senilai 600 atau 800 miliar rupiah dari Bank ICBC Indonesia, di mana fasilitas kredit tersebut akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure serta kebutuhan pendanaan umum perseroan. PT Medco Energi Internasional Tbk, emiten berkode saham MEDC, mendapatkan pinjaman senilai 800 miliar rupiah dari PT Bank ICBC Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure serta kebutuhan pendanaan umum perseroan. Sekretaris Perusahaan Medco Energi Internasional, Sindika Wisandana menyatakan perjanjian kredit telah ditandatangani pada 4 Februari 2026. Nilai pokok pinjaman ditetapkan sebesar 800 miliar dengan jangka waktu 60 bulan sejak tanggal pencairan pertama. Manajemen menegaskan penyampaian keterbukaan informasi ini tidak menimbulkan dampak khusus bagi perseroan. Hal tersebut merupakan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi sesuai dengan POJK nomor 31 tahun 2015. Sebagai gambaran, Medco menargetkan produksi migas sebesar 165.000 hingga 170.000 barel setara minyak per hari pada 2026. Pada 2025, realisasi produksi migas Medco tercatat rata-rata 156.000 BOEPD, meningkat dari 152.000 BOEPD pada tahun sebelumnya. Capaian produksi tersebut didukung oleh proyek baru di Blok B Natuna serta peningkatan kepemilikan operasi di PSC Koridor menjadi 70%. Pada kuartal 4 2025, produksi migas Medco mencapai puncak hingga 178.000 BOEPD dengan rata-rata 176.000 BOEPD selama kuartal tersebut. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia mendorong percepatan transformasi PT Krakatau Steel guna memperkuat kemandirian industri baja nasional. Emiten berkode saham KRAS tersebut kini dilaporkan mulai memasuki fase sehat secara finansial dan siap melakukan ekspansi kapasitas produksi sebesar 3 juta ton. PT Danantara Indonesia kini tengah fokus melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap PT Krakatau Steel sebagai bagian dari roadmap pertumbuhan industri nasional. Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Doni Oskaria, menegaskan bahwa intervensi yang dilakukan telah membawa perbaikan signifikan pada struktur keuangan perseroan. Fase pembenahan ini dinilai menjadi fondasi kuat bagi Krakatau Steel untuk melangkah ke tahap pengembangan bisnis berikutnya di tahun 2026. Sebagai langkah konkret penguatan sektor hulu, Danantara mendorong proyek pengembangan upstream industri baja yang akan segera memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking. Proyek ini ditargetkan menambah kapasitas produksi baja domestik sekitar 3 juta ton guna mendukung agenda hilirisasi nasional. Penambahan kapasitas ini sangat krusial mengingat kebutuhan pasokan baja dalam negeri diprediksi terus meningkat seiring masifnya industrialisasi di berbagai sektor. Bersama dengan Krakatau Steel untuk yang akan kita mulai di tahun ini, mengingat bahwa industri baja ini adalah industri yang bagi kita cukup strategis. Karena itu bulan depan, insya Allah mudah-mudahan kita akan meng-groundbreaking itu pembangunan upstream kita. Ya, kita mulai lagi memanfaatkan bahwa tadi dari iron ore kemudian menjadi slab kemudian baru yang masuk menjadi turunan baja turunannya. Termasuk bagian daripada diversifikasi produk yang sudah didiskusikan dengan Pak Dirut, kita akan mulai masuk ke downstreamnya. Karena memang tadi dengan pengembangan industri perkapalan kita dan juga industri kereta api kita, tentu nanti kita harapkan semua suplainya akan dilakukan di Krakatau Steel. Melalui dukungan Danantara, Krakatau Steel diharapkan dapat mengambil peran sentral dalam menjawab tantangan suplai baja bagi industri manufaktur dan infrastruktur tanah air. Integrasi antara perbaikan kesehatan finansial dan peningkatan kapasitas produksi menjadi strategi utama untuk menekan ketergantungan pada baja impor. Adapun langkah transformasi ini diharapkan tidak hanya menyelamatkan aset strategis negara, namun juga menciptakan ekosistem industri baja yang lebih kompetitif dan berkelanjutan di masa depan.
Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 yang mencapai 5,11% sebagai yang tertinggi dalam 4 kuartal terakhir dan relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain. Dan pemirsa, Erlangga mengakui masih terdapat pekerjaan rumah di sisi penerimaan negara. Perekonomian nasional mencatat pertumbuhan 5,11% secara tahunan pada 2025 dengan kinerja pertumbuhan kuartal 4 mencapai 5,39%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut capaian tersebut sebagai yang tertinggi dalam 4 kuartal terakhir dan relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain. Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang sektor-sektor utama dengan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto. Sektor perindustrian tumbuh 5,4% dengan kontribusi tinggi, disusul perdagangan dan pertanian yang juga mencatat kinerja solid. Erlangga menilai capaian pertumbuhan itu menunjukkan program pemerintah mulai memberikan dampak nyata pada kuartal 4. Efeknya tidak hanya pada output ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja. Kalau di ASEAN kita di bawah Vietnam. Kemudian dari segi konsumsi rumah tangga ini tumbuh 5,11%. Kemudian dari segi investasi tumbuh 6,12%. Dan belanja pemerintah ini ikut menjaga daya beli dan akselerasi ekonomi dengan tumbuh 42%. Kemudian belanja bantuan sosial juga meningkat sebesar 70,7% di akhir tahun 2025. Dari sisi pemerataan, indikator ketimpangan juga dinilai relatif terjaga. Meski demikian, Erlangga mengakui masih terdapat pekerjaan rumah di sisi penerimaan negara. Penurunan penerimaan pajak dan perlambatan kredit perbankan menjadi perhatian pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Jakarta, Aziz Abdul, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan terus memastikan belanja negara dilakukan tepat waktu serta menjaga koordinasi dengan Bank Sentral agar likuiditas di pasar tetap memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan fiskal pro-growth yang ditempuh pemerintah pada paruh kedua 2025 berhasil memberikan arah perekonomian nasional dan memperkuat fondasi pertumbuhan memasuki tahun 2026. Menteri Keuangan menjelaskan menjelang akhir tahun 2025 pemerintah menghadapi perlambatan ekonomi yang cukup signifikan, tercermin dari penurunan indeks kepercayaan konsumen hingga September 2025. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengambil kebijakan ekspansif dengan menginjeksi likuiditas ke perekonomian. Menko menegaskan pemerintah akan terus memastikan belanja negara dilakukan tepat waktu, serta menjaga koordinasi dengan Bank Sentral agar likuiditas di pasar tetap memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan bahwa perekonomian memasuki 2026 dalam kondisi yang jauh lebih kuat, konsumsi terus meningkat, mobilitas pulih, kegiatan industri aktif, dan optimisme masyarakat berada pada level yang tinggi. Kombinasi ini memperkuat fondasi pertumbuhan yang lebih stabil untuk tahun 2026 dan ke depannya. Purbaya menambahkan dari sisi produksi indikator manufaktur juga menunjukkan perbaikan. Purchasing Manager Index manufaktur tetap berada di atas level ekspansif 50 dan pada Januari 2026 mencapai 52,6. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya optimisme pelaku usaha terhadap permintaan ke depan. Tim Liputan IDX Channel.